bisa dimulai. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqana ala ta'atihi wa arsyadana ila sabili rusydi. Segala puji hanya pantas, tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena sampai malam hari ini, sampai menit ini, bahkan sampai detik ini, Allah masih memberikan kita taufik sehingga kita dimudahkan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Dan sampai saat ini pula Allah masih memberikan kita hidayah sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya mengenal sunnah, yang itu semua merupakan nikmat terbesar yang dapat dirasakan oleh seorang hamba yang beriman yang tidak Allah berikan kepada semua manusia. Maka hendaknya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tidak lupa Bapak Ibu, ikhwati fillah, saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersolawat Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di rumah Allah yang mulia ini, di kesempatan yang mulia ini, yang semoga hadirnya kita di sini Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan, diangkat derajat kita dan menjadi sebab bergugurnya dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga semua yang hadir di sini mendapatkan janji Allah Subhanahu wa ta'ala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mereka yang menyempatkan dirinya hadir di rumah Allah untuk mengkaji ayat-ayatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, fa'anzala alaihimus sakinah, akan diturunkan kepadanya. Kepada siapa? Kepada mereka yang hadir di rumah Allah untuk menuntut ilmu agama. Apa yang diturunkan kepada mereka? Sakinah. Sakinah itu adalah ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Maka semoga yang hadir di sini mendapatkan hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan malam hari ini, ikhwati fillah, hafidhakumullah, kita masih mengkaji tema yang sama, kita masih mengkaji tema yang sama, yakni beginilah harusnya berdakwah kepada yang dicinta. Saya ulang sekali lagi, tema kita pada malam hari ini masih membahas tema yang sama dengan pertemuan bulan yang lalu, yakni beginilah harusnya berdakwah kepada yang dicinta. Di pertemuan yang lalu kita review secara singkat, sudah kita bahas tentang hukum berdakwah bagi setiap muslim, bagi setiap mukmin. Kita bahas di sana di pertemuan yang lalu bahwa berdakwah itu hukumnya wajib. Saya ulang sekali lagi, berdakwah itu hukumnya wajib. Namun wajib di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama wajib kifayah atau fardu kifayah, dan yang kedua yakni wajib ain atau fardu ain. Berdakwah hukumnya wajib ain kapan? Ketika ditujukan kepada kerabat dan keluarga, itu hukumnya fardu ain atau wajib ain. Dalilnya di surat At-Tahrim, di surat Toha ayat 132 disebutkan di sana, misal di surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman,
jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan itu menunjukkan kewajiban untuk berdakwah, mengingatkan untuk melaksanakan kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran keluarga dan kerabat kita. Hukumnya wajib ain. Tapi berdakwah kepada kaum muslimin secara umum itu hukumnya fardu kifayah. Karena Allah berfirman di surat Ali Imran, wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ya, ini sedikit mereview yang pertemuan sebelumnya. Di sana disebutkan bahwa hendaknya ada di antara kalian sebagian golongan, sebagian umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, ya, dan mencegah daripada yang mungkar. Jadi dakwah kepada masyarakat secara umum itu hukumnya fardu kifayah atau wajib kifayah. Kalau sudah ada yang menegakkan, kalau sudah ada yang mengamalkan, maka gugur kewajiban kita. Ya, jadi kalau dalam satu RW misal, dalam satu lingkungan misal, di sana sudah ada yang berdakwah, sudah ada yang mengejarkan kebenaran, yang mengingatkan akan kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, gugur kewajiban kita. Sudah ada ustadznya, gugur. Tapi kalau belum ada yang mengingatkan, maka kita wajib untuk melaksanakan dakwah tersebut. Apabila tidak kita kerjakan, maka kita jatuh ke dalam kemaksiatan. Baik, itu terkait daripada hukum berdakwah. Dan berdakwah itu memiliki keutamaan yang sangat banyak, ya. Berdakwah itu memiliki keutamaan yang sangat banyak, ya. Kita penting untuk memahami keutamaan daripada berdakwah agar kita ini semangat untuk mengamalkannya. Di antaranya disebutkan di pertemuan yang lalu, berdakwah itu adalah mengikuti para nabi dan rasul, ya, mengikuti para nabi dan rasul. Karena di surat Yusuf ayat 108 dikatakan, Rasulullah qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah ana wa manittaba'ani. Jadi katakanlah wahai Muhammad, ini jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ya, saya ulang sekali lagi, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian, berdakwah kepada kalian, ya, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hujjah yang nyata. Jadi Nabi Muhammad dan pengikutnya itu memiliki kebiasaan berdakwah. Jadi barang siapa yang berdakwah, dia telah mengikuti Muhammad alaihi salatu wasalam. Dan sebagaimana di surat Ali Imran yang lainnya, Allah mengatakan, ya, di dalam surat Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah Rasulullah, yuhibbukumullah. Jadi dengan mengikuti Rasulullah, Allah itu akan mencintai kita. Dan kalau kita ingin dicintai Allah, maka bisa dengan berdakwah. Karena berdakwah itu salah satu, ya, ikhtiar kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdakwah juga memiliki balasan pahala yang begitu besar, sebagaimana di surat Fusilat disebutkan kemarin, waman ahsana qaulam atau waman ahsanu qaulam mimman da'a ilallah. Tidak ada kalimat yang lebih indah, tidak ada kalimat yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi, ya, kalimat yang mengajak seseorang untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah juga memiliki keutamaan yang lainnya, menjadi ladang, ya, memperbanyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam artian jariyah. Karena dengan berdakwah, saudara-saudaraku, saudari-saudariku semua, tidak terasa, ya, kita ini pahalanya akan terus mengalir dan terus mengalir walaupun kita tidak mengamalkan amalan tersebut. Ya, kita mengajak orang lain untuk sholat walaupun kita ini tidak mengerjakan sholat sunnah itu, tapi orang lain itu terinspirasi mengerjakan sholat sunnah itu karena kita, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama dengan apa yang ia kerjakan. Masya Allah. Jadi itu keutamaan daripada berdakwah. Dan di kisah, ya, pertemuan sebelumnya kami sampaikan sampai Umar bin Khattab itu kalau ditimbang imannya jauh lebih berat daripada kaum muslimin keseluruhan. Kenapa? Karena jariyahnya, mohon maaf ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu itu sangat-sangat banyak, ya. Itu tentang keutamaan-keutamaan berdakwah yang sudah kami sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan berdakwah itu adalah tanda cinta seseorang kepada orang yang dicintainya. Kalau kita itu sayang sama orang itu, kalau kita itu cinta dengan orang itu sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang
meyakini adanya surga dan neraka, harusnya kita berdakwah kepadanya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ya selalu mendakwahkan kebenaran, selalu mengajak kepada kebaikan. Siapa? Orang tuanya, ayahnya sampai meninggal dunia. Itu tanda cintanya Nabi Ibrahim. Ya abati, wahai ayahku tercinta, ini akhafu ayyamasaka adabam minar rahman. Aku takut engkau itu nanti diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terus didakwahi bapaknya, walaupun qadarullah masyafa'ala, dia meninggal dalam kesesatan. Baik, itu sedikit mukadimah dari pertemuan kita malam hari ini. Dan sebagaimana di pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang rukun daripada dakwah, pilar daripada dakwah. Ya, jadi berdakwah itu ada rukunnya. Berdakwah itu ada pilarnya. Kalau salah satu di antara rukun ini tidak kita tunaikan, pincang dakwah itu. Ya, jadi kalau ada salah satu daripada rukun ini tidak kita tunaikan, pincang. Ya, bisa jadi dakwah itu bukan memperbaiki, malah merusak. Ya, dan rukun dakwah itu ada 3. Ya, kemarin kita sampaikan rukun dakwah itu ada 3, dan insya Allah akan kita syarah 3 rukun dakwah tersebut. Ya, rukun dakwah yang pertama adalah al-ilm atau ilmu. Ya, ini sebagaimana ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Rukun dakwah yang pertama itu adalah ilmu. Dalilnya di surat Yusuf ayat 108. Ya, di surat Yusuf ayat 108 bahwa berdakwah itu harus dengan ilmu. Tanpa ilmu, dakwah itu akan pincang. Dakwah itu malah bukan membangun, bukan memperbaiki, tapi merusak. Allah berfirman, ya, Tuhan kita, Rabb kita, Bapak Ibu sekalian, berfirman, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kul hadi sabili. Katakanlah wahai Muhammad, ini itu jalan agamaku. Ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Aku dan para pengikutku, orang-orang yang mengikutiku, mengajak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah. Nah, ini perlu digarisbawahi. Rasulullah ya di sini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau berdakwah, catatannya ala basirah. Artinya apa? Dengan hujah yang nyata. Ya, jadi ini perintah Allah ya, bukan perintah saya, bukan masukan dari saya, tidak. Tapi Allah yang memerintahkan, bahkan Allah memerintahkan Nabi dan para pengikutnya kalau berdakwah ala basirah. Artinya apa? Dengan hujah yang nyata. Apa maksudnya dengan hujah yang nyata? Yakni berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang sesuai dengan pemahaman para sahabat atau salafus soleh. Ya, saya ulang sekali lagi, ya, hujah yang nyata itu apa? Ya, Al-Quran. Hujah yang nyata itu apa? As-Sunnah. Hujah nyata itu apa? Yakni sesuai dengan pemahaman para sahabat dan para salafus soleh. Dan ini ada dalilnya, Bapak Ibu. Ada dalilnya di surat Al-Baqarah ayat 137. Ya, saya ulang sekali lagi, di surat Al-Baqarah ayat 137 Allah berfirman, "Qul fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau kalian itu, kalau mereka itu beriman sebagaimana kalian beriman, ya. Yang di sini tuh khitabnya, yang diajak bicara di sini itu adalah para sahabat, Bapak Ibu. Ya. Jadi Allah ya memberikan pesan kepada Rasulullah dan para sahabat. Seandainya mereka beriman sebagaimana kalian beriman, faqad ihtadaw. Ya, di surat Al-Baqarah ayat 137. Seandainya mereka beriman sebagaimana kalian beriman, Rasulullah dan para sahabat beriman, faqad ihtadaw, maka mereka akan termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi kalau kita ingin termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah, termasuk orang yang mendapatkan petunjuk, maka hendaknya kita beriman, beragama sebagaimana beragamanya Nabi Muhammad alaihissalam dan para sahabat. Ya, ini di surat Al-Baqarah ayat 137. Kenapa penting ini untuk kami sampaikan? Karena Bapak Ibu, zaman sekarang itu tidak cukup ya seseorang itu berpedoman dengan Al-Quran dan As-Sunnah kemudian dia selamat. Nggak cukup.
Kok bisa? Kalau jenengan ingin merujuk pada sejarah, ya, kalau kita ingin merujuk pada sejarah, di sejarah Bapak Ibu mungkin pernah terdengar, ya, di telinga kita disampaikan oleh asatidah kita, guru-guru kita. Ada kelompok sesat itu namanya Khawarij. Ada kelompok sesat namanya siapa? Khawarij. Khawarij itu kalau beragama tidak keluar dari dalil. Ya. Jangan bandingkan dengan ustadz-ustadz yang ecek-ecek, tidak. Khawarij itu kalau beragama tidak keluar dari dalil. Bagaimana tidak? Mereka rata-rata penghafal Al-Quran. Ya, sejarah mencatat hal itu. Mayoritas mereka itu penghafal Al-Quran 30 juz. Bukan juz apukat, bukan juz tomat. Ngerti ya? Ya. Tapi mereka itu mayoritas penghafal Al-Quran 30 juz. Dan mereka apabila sholat malam itu rata-rata satu malam penuh itu setengahnya digunakan untuk ibadah, untuk baca Quran, untuk qiyamul lail dan sebagainya. Sedangkan kita satu malam penuh banyakkan mana tidur sama ibadahnya? Banyak tidurnya. Ya. Jadi ibadah kita kalau dibandingkan dengan ibadahnya Khawarij gak ada apa-apanya. Tapi Khawarij kata Rasulullah SAW, gila bunar, anjing-anjingnya neraka. Padahal mereka penghafal 30 juz Al-Quran mayoritas. Padahal mereka kalau ibadah itu rata-rata setengah malamnya digunakan untuk qiyamul lail dan baca Al-Quran. Tidak digunakan untuk nonton Liga Champion, tidak, gitu ya. Tapi digunakan untuk apa? Membaca Al-Quran dan qiyamul lail. Ya. Tapi mereka kata Rasulullah itu kilabunna. Jadi ketika didakwai, ya, sama Ali bin Abi Thalib, ketika mereka itu keluar daripada pemerintahan Ali bin Abi Thalib, kemudian Ali bin Abi Thalib mengutus para ulama di antara para sahabat, ya, salah satu di antaranya adalah Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, ya, itu ulamanya di antara para sahabat mendakwai Khawarij. Dan ketika didakwai Bapak Ibu, mereka itu membantah dengan dalil, ya. Jadi mereka membantah dengan dalil. Tidak bisa Allah berfirman seperti ini, tidak bisa Rasulullah bersabda seperti ini. Jadi mereka sesat tapi pakai dalil. Kalau yang kelompok-kelompok sebelah kan mereka sesat pakai mimpi, ya kan? Ya, ada kelompok-kelompok sebelah itu mereka sesatnya pakai dalil mimpi. Ya, saya ketemu dengan Nabi. Ya, masya Allah. Ya, kata Nabi ada hadis seperti ini. Siapa yang mati sedangkan perutnya ada kopi, dia masuk surga. Nah, untuk bilang sebagaimana yang, ya, tersebar di media sosial gitu ya. Ya, man mata wa fi batnihi qahwah dakhala jannah. Nah, untuk bilang dalik. Hadis dari mana itu? Ya, siapa yang mati kemudian perutnya, tenggorokannya ada bekas kopi, masuk surga katanya. Ketika ditanya hadisnya dari mana, dia mimpi ketemu Nabi, diajari hadis itu. Astagfirullahaladzim. Ya, kalau yang kelompok sebelah wajar, sesatnya udah kan seperti itu. Tapi Khawarij Bapak Ibu, ketika membantah para sahabat itu pakai dalil Al-Quran. Ketika membantah para sahabat pakai dalil As-Sunnah. Tapi sesat, kenapa? Karena mereka menggunakan dalil Al-Quran dan menggunakan dalil As-Sunnah sesuai dengan interpretasi mereka sendiri, sesuai dengan penafsiran mereka sendiri. Jadi itu yang jadi bahaya. Kenapa kok ada orang sesat? Ya seperti itu. Dia pakai dalil Al-Quran, dia pakai dalil As-Sunnah, tapi tidak mengikuti pemahaman para salafus soleh, tidak mengikuti pemahaman para sahabat. Sesat. Kayak Khawarij nanti akhirnya. Dan itu fakta. Ini bukan dongeng, fakta. Sejarah mencatat hal itu. Sampai Ali bin Abi Thalib meledek mereka dengan ucapan kalimatun hak urida biha al-batil. Sesungguhnya mereka itu, yang mereka ucapkan itu dalilnya benar, ayatnya benar, hadisnya benar, tapi urida biha al-batil. Tapi pemahamannya yang keliru. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau berdakwah, pastikan bukan hanya berpedoman dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, itu pasti gak bisa ditolerir, tapi juga dengan pemahaman
para sahabat dan para salafus soleh. Ya, karena kalau tidak sedemikian, saya ulang sekali lagi, dakwah itu bukan memperbaiki tapi merusak. Saya kasih contoh. Ada ustadz mengatakan, ya, sebuah hadis, mengutip sebuah hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Ya, mengutip hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Beliau mengatakan, hadis ini ceritanya kan ada seorang kemudian mendatangi anaknya, kemudian ngambil harta anaknya tanpa izin. Kemudian anaknya itu melapor kepada Rasulullah SAW. Kemudian apa jawaban Rasulullah SAW? Anta wa maluka li abik. Kamu itu dengan hartamu itu milik siapa? Milik bapakmu, kata Rasulullah SAW. Maka hadis ini benar. Hadis ini secara lettered benar. Ya. Kemudian Ustadz ini menyampaikan dengan lantang, menyampaikan dengan tegas. Jadi kalau ada orang tua datang ke kita ngambil harta kita, kita nggak boleh mengelak, kita nggak boleh menolak. Kenapa? Karena diri kita dan harta kita milik orang tua kita. Berdasarkan dalil ini, dalilnya benar. Tapi seperti itu Bapak Ibu, kalau kita pengen memahami dalil dengan baik, merujuk kepada pemahaman para salafus soleh, merujuk kepada pemahaman para sahabat. Maksud dalil ini apa? Bahaya kalau hanya dikutip saja kemudian disampaikan secara lantang ke jamaah. Bayangkan, boleh nggak orang tua kita datang tiba-tiba ngambil kunci sama BKB mobil, ya, kemudian dibawa pulang mobilnya. Boleh apa tidak? Kalau menurut Ustadz tadi boleh. Berdasarkan hadis ini repot. Kita punya uang di rumah 50 juta, orang tua datang tiba-tiba ngambil 40 juta. Kalau menurut Ustadz tadi berdasarkan hadis ini boleh, ini repot. Kenapa? Karena saya ulang sekali lagi, dalil Al-Quran dan As-Sunnah harus dipahami sesuai dengan pemahaman sahabat dan para salafus soleh gitu. Jangan mengeluarkan interpretasi kita sendiri gitu. Ya, karena riskan akan kesalahan. Jarak kita dengan Nabi itu sangat jauh gitu. Ya, jarak kita dengan Nabi sangat jauh. Maka ketika kita mencoba menelaah maksud daripada hadis ini, apa kata para ulama salaf? Mereka mengatakan kondisi pada waktu itu, ya, kondisi pada waktu itu orang tua boleh mengambil harta anaknya itu dengan syarat ada hadis-hadis yang lain yang menguatkan, Bapak Ibu. Jadi hadis itu tidak boleh dilihat dari satu sisi doang. Kalau hadis itu dilihat dari satu sisi doang, rusak agama kita ini. Misal ada hadis mengatakan, ya, Rasulullah itu melarang kita ini kencing dengan berdiri. Berarti nanti kalau hadis ini diambil saja, ya, satu tanpa melihat hadis-hadis yang lain, semua orang yang kencing di mal itu pendosa semua mereka. Iya apa tidak? Iya, padahal tidak boleh seperti itu. Kenapa? Karena ada hadis yang lainnya yang mengatakan Rasulullah juga pernah kencing dengan berdiri. Itu menunjukkan bahwa kencing dengan berdiri itu hukumnya cuma makruh, tidak dosa. Tapi kalau kita dengan jongkok hukumnya sunnah. Tapi dengan berdiri boleh apa tidak? Boleh, tidak dosa. Cuma tidak berpahala. Kalau kita kencing dengan jongkok kemudian melakukannya karena mengikuti Rasulullah, berpahala itu. Tapi kalau berdiri tidak dosa. Nah, ini harus kita combine antara satu hadis dengan hadis yang lainnya. Hadis yang tadi itu juga seperti itu Bapak Ibu. Boleh orang tua itu mengambil harta anaknya. Kapan? Ketika harta yang diambil itu tidak memberikan mudorot kepada anaknya. Anaknya punya harta 100 juta diambil 5 juta, enggak apa-apa. Tapi kalau anaknya punya harta 100 juta diambil 70 juta, itu bisa memberikan mudorot. Karena mungkin anaknya memiliki kebutuhan-kebutuhan tertentu untuk ditunaikan. Ya, jadi nggak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh diberikan kepada orang lain. Ya, nggak boleh orang tua, ya, kemudian ngambil harta anaknya dibagi-bagikan kepada tetangga-tetangganya, dibagi-bagikan kepada anak-anaknya yang lain, nggak boleh. Kenapa? Karena dikatakan, ya, hukum menafkahi orang tua itu wajib. Nafkah yang dalam artian kebutuhan, bukan di kebutuhan yang sifatnya sekunder, bukan, tapi kebutuhan yang sifatnya primer. Jadi untuk dia sendiri, bukan untuk orang yang lain. Kemudian tidak digunakan dengan cara mubadir.
Bukan ngambil uang anaknya kemudian aku pengen beli mobil baru. Tidak seperti itu. Aku pengen beli rumah lagi. Aku pengen belanja mas-masan. Nggak boleh seperti itu. Ya, tapi kalau kata Ustaz tadi boleh. Nah ini repot ini. Ya, jadi harus dikombin dengan hadis-hadis yang lainnya. Dan orang tua itu boleh mengambil harta anaknya ketika dia memiliki hajat. Kalau tidak memiliki hajat tidak diperkenankan. Dalam artian itu maksudnya apa? Meminta, bukan menyita gitu. Tapi kalau menyita itu diperkenankan kapan? Kalau dia memiliki hajat. Misal yang buat dimakan bulan depan nggak ada, ya kan? Yang dibuat makan bulan depan nggak ada, dia datang ke rumah kita ngambil tanpa izin, halal. Tapi kalau dia punya tabungan, ya dia punya mobil, dia punya rumah, datang ke rumah kita cuma pengen tambah kaya, nggak boleh. Ya, jadi hanya untuk hajat. Dan itu semua 4 poin ini ada dalilnya semua, tapi nggak bisa kami sebutkan. Ya, jadi hadis itu ya tidak bisa kadang disampaikan secara letterlek gitu. Harus dikombin dengan hadis yang lainnya. Nah, ini Bapak Ibu, ya pentingnya kalau kita berdakwah itu dengan ilmu. Kalau kita berdakwah tidak dengan ilmu, itu bukan malah membangun tapi merusak. Dan perlu diketahui, orang yang menyampaikan dakwah tanpa ilmu itu hukumannya berat. Saya ulang sekali lagi ya. Orang yang menyampaikan dakwah tanpa ilmu, ya, berdakwah kepada orang lain tanpa ilmu itu hukumnya berat. Ya, di surat An-Nahl ayat 116 Allah berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatakum al-kadzib." Jangan engkau mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut lidahmu itu secara dusta. Jangan. Hada halal wa hada haram. Ini halal, ini haram. Enggak boleh. Enggak boleh seenaknya sendiri kita menghukumi ini halal, ini haram, enggak boleh. Yang berhak menghalalkan sesuatu Allah, yang berhak mengharamkan sesuatu Allah. Ketika kita mengatakan ini halal, ini haram, harus berdasarkan dalil yang sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barang siapa yang melakukan seperti itu, innalladzina yaftaruna 'alallahil kadzib la yuflihun. Sesungguhnya orang yang membuat kedustaan terhadap Allah, bermudah-mudahan mengatakan ini halal, ini haram, padahal gak ada ilmunya. Dia bilang ini halal, ini haram, gak ada ilmunya. Dia bermudah-mudahan mengatakan seperti itu, sesungguhnya dia tidaklah beruntung. Kata para ulama, di dunia dia akan merugi, di akhirat dia akan diancam dengan azab. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini sering terjadi Bapak Ibu. Jadi kalau kita ini mulai hijrah, kadang-kadang kita semangat untuk berdakwah, tapi tolong direm. Ya, jangan bermudah-mudahan mengatakan ini halal, ini haram. Tanyakan dulu saja. Karena kaidahnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau enggak tahu tanya pada orang yang mengetahui. Dan kenapa kok ini beberapa kali kami sampaikan? Karena faktanya di Mojokerto pun seperti itu gitu loh. Nggak usah jauh-jauh ke tempat lain gitu ya. Di Mojokerto pun loh seperti itu. Ini repot ini. Ya, baru ngisi kajian sekali 2 kali, baru ngisi khutbah Jumat, ditanya waris dijawab. Ini repot ini. Ya, atau dia memang sudah jadi ustadz tapi nggak pernah belajar waris, atau pemahaman warisnya itu setengah-setengah. Ada orang tanya waris dijawab. Repot ini. Berapa orang datang ke saya itu rata-rata sudah tanya sama ustadz sebelumnya. Ini repot. Ya, ini kisah nyata, tidak saya buat-buat. Berapa banyak orang datang ke saya sebelum tanya ke saya sudah tanya sama ustadz yang lain. Perhitungannya salah. Warisannya sudah terlanjur dijual, uangnya sudah habis. Nah, gimana? Ini fakta, nggak saya buat-buat. Itu nggak 1-2 orang, berapa orang seperti itu datang. Jadi dia datang ke tempat saya, dia ragu. Ustadz, dulu saya ini bagi waris seperti ini, saya tanya sama Ustadz Fulan, tapi saya ragu gitu. Ketika hadir di kajian antum, saya ragu. Coba dihitung ulang. Saya hitung ulang, keliru Pak Bu. Rumahnya udah dijual, sawahnya udah dijual, uangnya udah dibagi, ya. Sebagian sudah habis buat nyekolahin anaknya kuliah. Lah terus gimana? Ya saya bilang ya utang Bu, saya bilang. Mau gimana lagi? Itu bukan hak ibu, itu hak saudara ibu. Ini kan repot gitu ya. Ya. Jadi berhati-hati dalam berfatwa. Jadi kita ini berdakwah tapi dengan ilmu gitu loh.
Yang kita ketahui saja kita sampaikan. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Yang kita tahu saja. Yang tidak tahu nggak usah disampaikan. Nanti rusak gitu ya. Nanti rusak, dan faktanya seperti ini. Ini bahaya sekali ya. Bahaya sekali. Dan berbicara tanpa ilmu ternyata itu adalah perangkap syaitan. Ya, perangkap syaitan. Di surat Al-Baqarah ayat 169 Allah berfirman, innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya syaitan itu terus-menerus menyuruh kalian untuk berbuat jahat, berbuat keji, dan berbicara terkait Allah atau agama ini tanpa engkau mengetahui hal tersebut. Nah, jadi orang yang tergopoh-gopoh ya, membicarakan sesuatu, terburu-buru membicarakan sesuatu padahal dia nggak tahu ilmunya, itu telah jatuh dalam perangkap syaitan. Di surat Al-Baqarah ayat 169. Maka daripada itu, coba kita belajar daripada kewaroan, kehati-hatiannya Imam Malik rahimahullah. Imam Malik itu, ibu-ibu, bapak-bapak, ketika didatangi seseorang dari negeri yang teramat jauh, jadi dia ini utusan sebuah negeri ya. Jadi dia utusan sebuah negeri, mengenal seseorang yang namanya Imam Malik, imam hadis di Madinah. Maka dia diperintahkan untuk mengumpulkan pertanyaan di negeri itu. Terkumpul 40 pertanyaan yang belum bisa dijawab sama ulama di negeri itu. Jadi ada 40 pertanyaan yang butuh fatwa dari ustadz lain. Kenapa? Karena ustadz di negeri itu nggak bisa jawab. Akhirnya dia melakukan safar yang jauh ke Madinah, tanya sama Imam Malik. Ketika tanya sama Imam Malik 40 pertanyaan ini, dijawab sama Imam Malik cuma 3. Bayangkan ya. Jadi jauh-jauh ya, sampai ke luar negeri ya, membawa 40 pertanyaan. Kemudian ditanyakan kepada Imam Malik, cuma dijawab 3. Kemudian orang itu bilang, ya Imam, kenapa kok engkau cuma jawab 3 saja? Maka Imam Malik menjawab, kalau kamu memaksa, ya saya tidak bisa kecuali menjawab 3 saja. Maka tanyakan orang yang lebih tahu daripada aku. Bingung dia, siapa yang lebih pintar daripada Imam Malik ya. Tapi di situ kita belajar bahwa ulama itu sangat warok, sangat hati-hati dalam mengatakan ini halal, ini haram. Maka sampaikan yang diketahui saja dengan ilmu ya. Jangan sampai ya kita mendakwakan sesuatu tanpa ilmu. Kalau tanpa ilmu nanti repot ya. Berapa banyak orang di luar sana ngajak orang untuk soleh, tapi diajak untuk ke kuburan. Nah ini repot ini. Ya ini repot ini. Ya, ada seorang wanita datang ke rumah gitu ya, ketemu saya sama istri, dia ngeluh, Ustadz, saya ini salah naruh anak saya ke pondok pesantren Ustadz, tapi udah terlanjur bayar 30 juta. Dia bilang gitu. Ya ini saksinya istri saya sendiri. Ya, jadi sudah bayar berapa? 30 juta, bayar biaya masuk ya 30 juta. Ternyata diikuti pembelajarannya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ada acara nginep nang kuburan gitu ya. Ada acara ziarah nang wali ini, terus minta doa ke walinya. Sampai ada acara itu dia bingung, udah keluar berapa? 30 juta. Nah, ini repot ini. Ya, padahal gurunya itu pengen ngajak orang ke surga. Tapi karena nggak tahu ilmunya, bukan diajak ke surga, malah diajak ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi pastikan kalau kita mau berdakwah, ya pastikan kita punya ilmunya. Kalau tidak tahu, bilang tidak tahu. Ya, tanyakan pada orang yang mengetahui jika kita tidak mengetahui. Thayyib, itu syarah dari pilar yang pertama atau rukun yang pertama daripada dakwah, yakni ilmu. Bahwa seseorang tidak boleh berdakwah kecuali dia memiliki ilmu. Ya, seorang tidak boleh berdakwah kecuali didasari dengan ilmu. Ya, tapi kalau untuk perkara-perkara yang usul, ya tentu saja terkadang kita tidak perlu memahaminya secara detail. Contoh untuk perkara sholat ya, ini nggak perlu kita sampai belajar tentang detail. Yang penting keluarga kita nggak sholat ya suruh dia sholat, ya kan? Nggak perlu paham atau hafal daripada dalil tentang perintah sholat kan gitu ya. Puasa ya, jadi untuk perkara-perkara yang usul ya hendaknya ya kita dakwahkan semampu kita. Tapi kalau untuk perkara furu hendaknya kita berhati-hati. Kemudian pilar yang kedua, rukun yang kedua ya daripada berdakwah yang harus kita penuhi, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah al-hilmu atau kebijaksanaan. Ya. Jadi kalau mau berdakwah itu harus bijaksana.
Ya, tanpa kebijaksanaan dakwah itu rusak. Bijaksana itu ada banyak misalnya, ada banyak contohnya. Misal dakwah itu kalau lemah lembut, itu berarti bijaksana. Dakwah tapi kalau kasar berarti tidak bijaksana. Ya, contohnya kelemah lembutan itu adalah contoh daripada kebijaksanaan. Di surat Ali Imran ayat 159 Allah berfirman, "Fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddon ghalidul qalbi lan faddu min haulik." Dengan sebab rahmat Allah wahai Muhammad, engkau itu bisa berlemah lembut terhadap mereka. Jadi Rasulullah itu berlemah lembut terhadap orang yang didakwahi. Walau kunta faddon ghalidul qalb, tapi seandainya engkau keras, lagi berhati kasar, lan faddu min haulik, pasti mereka akan menjauh dari sekeliling. Ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa kita ini kalau berdakwah ya harus dengan lemah lembut, ya harus dengan lemah lembut, jangan dengan kasar. Ya, ini haram, ini neraka, repot ini. Karena tidak semua orang mampu menerima itu dengan baik. Ya, mungkin ada sebagian orang mampu menerima baik, tapi tidak semuanya. Ya, tidak semuanya. Ya, dan berikan udzur. Ya, karena terkadang orang itu jatuh ke dalam kemaksiatan karena udzur. Kalau ada udzur kan boleh ya. Jadi kalau ada udzur syar'i orang itu ya boleh ya. Jadi kadang-kadang ad-darurah tubihul mahdurat. Kedaruratan itu yang darurat itu ya bisa, yang haram itu kadang dibolehkan. Ya, sebagai contoh ini ya, pentingnya kita berhusnudzon kepada seseorang. Saya dulu pernah Bapak Ibu. Saya dulu pernah namanya dulu mahasiswa. Ya. Dulu saya mahasiswa, celana saya robek habis kecelakaan. Ya, robek. Kemudian beberapa celana yang lain ya masih kotor, namanya mahasiswa seperti itu ya. Yang bersih tinggal yang saya pakai sama baru beli. Ya, baru beli celana baru, yang celana yang satunya robek gitu, yang lainnya kotor. Jadi yang bersih itu cuma yang saya pakai dan celana yang baru beli itu. Qadarullah wa masya fa'ala, kehujanan. Ya, kalau hujan deras kan jas hujan kan tembus, ya. Jas hujan tembus basah semua itu. Lah celana saya yang lain kotor, yang satu basah. Otomatis saya pakai celana yang baru beli. Nah, celana yang baru beli belum saya potong. Ya, celana yang baru beli itu belum saya potong. Ya, yang lainnya kotor, yang satunya itu basah. Ya, jadi yang celana baru beli belum saya potong. Nah, supaya nggak isbal, ya kan? Supaya nggak isbal, saya lipet. Kan udah ikhtiar ini ya, sudah ikhtiar ya. Jadi supaya nggak isbal, saya lipet gitu. Karena nggak ada celana yang lain, cuma itu saja gitu ya. Jadi saya lipet supaya nggak isbal. Tahu nggak apa yang terjadi? Tiba-tiba setelah sholat, ya, seingat saya waktu itu imam juga. Ya, jadi saya imam supaya nggak isbal, saya lipet celananya kan gitu. Setelah imam selesai, ya, saya didatangi oleh seorang laki-laki, dibilang sama dia, "Akhi, celana antum ini isbal, antum potong." Gitu. "Iya Pak," gitu. "Mohon maaf Pak, ini memang cuma satu-satunya, tapi supaya nggak isbal," saya bilang gitu ya. "Supaya nggak isbal, saya lipet," saya bilang gitu. Ya, supaya nggak isbal saya lipet. Terus apa yang dilakukan sama laki-laki itu? Lipetan celana saya itu ditarik gini sama dia. "Apaan? Ini isbal, ini neraka, ini kakimu di neraka ini." Ya, untuk bilang. Ini kisah nyata ini ya. Jadi padahal sudah saya lipet biar gak isbal gitu ya. Tapi sama dia itu ditarik lipetannya, kemudian bilang, "Ini di neraka ini, di neraka ini." Ya, ini repot gitu ya. Jadi kadang kita ini perlu memberikan udzur kepada orang lain. Bisa jadi ada sesuatu yang membuat dia itu jatuh dalam perkara itu gitu loh. Ya, jadi butuh kita berikan udzur kepada orang lain. Berlemah lembutlah kepada orang lain. Ya, berhusnudzonlah kepada orang lain. Ya, itu untuk ya kesuksesan dakwah kita. Ya, kesuksesan dakwah kita. Ya, bagaimana Fir'aun saja ya yang seperti itu, tapi Nabi Musa ya dan Harun alaihi wassalam tetap diperintahkan untuk berlemah lembut kepadanya. Faqula lahu qaulan layyinan. Hendaknya kalian wahai Musa dan Harun kalau mendatangi Fir'aun, bicaralah kepadanya dengan ucapan yang lemah lembut. Fir'aun yang membunuh tidak terhitung bayi yang baru lahir belum memiliki dosa, tapi ketika berhadapan dengannya masih diperintahkan untuk mengucapkan kata-kata yang lemah lembut. Ini Masya Allah ya. Jadi makanya kita harus sedemikian ya. Kalau menyampaikan kepada orang tua kita, menyampaikan kepada kerabat kita, bahkan kepada istri kita Pak,
Ya, kalau istri kita salah, tegur dengan baik-baik. Ya, nggak perlu dengan kata-kata kasar. Mentang-mentang kita suami, kita menggunakan kata-kata yang kasar atau mungkin dengan nada yang tinggi. Ibu-ibu juga seperti itu, apalagi ibu-ibu sebagai seorang istri yang merupakan makmum daripada suaminya. Ya, harus dengan lemah lembut. Ya, bagaimana Rasulullah ini? Rasulullah ini ya, ketika Aisyah salah, coba ini, ya, coba diingat-ingat kisah ini ya. Nanti ibu-ibu di rumah bisa dituntut suaminya ya. Ya, dituntut suaminya untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat, Aisyah itu pernah berbuat salah, ya, pernah berbuat salah. Kemudian Rasulullah memberikan pandangan yang nggak ridho. Kemudian Rasulullah mendekati Aisyah, Aisyah takut. Kemudian Aisyah memejamkan matanya. Nah, coba seandainya istri kita berbuat salah, apa yang kita lakukan kepadanya? Dek, gitu ya. Masa kamu gak ngerti ini kayak gini kayak gitu ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Aisyah memejamkan matanya, Rasulullah mendekat, dipeluk. Masya Allah. Dipeluk dulu, baru dinasehati dengan baik. Itu keindahan daripada berdakwah gitu ya. Bukan ditunjuk gini ya, dan lain sebagainya. Habis ditunjuk kemudian istrinya bilang, mas kamu juga salah kayak gini. Wah, repot ya, gak mari-mari ya. Ya, akhirnya saling ngungkit kesalahan satu sama lain ya. Naudzubillah min dzalik ya. Bahkan dalam suatu riwayat pernah disebutkan juga, Aisyah itu melakukan kesalahan sama Rasulullah itu malah dipencet hidungnya gitu ya. Dipencet hidungnya, ditarik-tarik. Kamu ini ya, gini ya, itu indah kan? Ya. Itu bagaimana Rasulullah menegur istrinya yang salah. Sudahkah kita sedemikian kepada istri-istri kita gitu? Ya. Kalau salah itu udah pernah nggak hidungnya itu kita tarik, kemudian kita goyang-goyang, kamu ini kan itu. Pernah nggak seperti itu? Nanti protes. Kan Aisyah hidungnya bangi Ustaz gitu. Bojoku hidungnya pesek gak iso ditarik-tarik Ustaz gitu. Repot mana gitu ya kalau ya masih ada alasan gitu ya, repot lagi ya. Jadi itulah hendaknya bagaimana kalau kita berdakwah itu dengan lemah lembut, hasilnya insya Allah kan lebih indah. Kemudian berdakwah dengan kebijaksanaan ya, pilar daripada dakwah adalah kebijaksanaan ya. Di antaranya adalah berbicara sesuai dengan pemahaman mad'u. Ya, berbicara sesuai dengan pemahaman orang yang didakwahi. Ya, itu penting. Jadi berdakwah itu tidak asal dan lain sebagainya. Penting bagi kita kalau berbicara itu sesuai dengan pemahaman orang-orang yang kita dakwahi. Ya, dalam sebuah riwayat Bukhari, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah bersabda, "Hadisun nasa bima ya'rifun." Ya, kalau engkau mau mendakwahi seseorang, berbicara dengan seseorang, maka berbicaralah sebagaimana yang mereka pahami. Atuhibbuna ayyukadziballahu wa rasulah. Apa kamu pengen mereka itu lari dari Allah dan Rasulnya? Ya, jadi kalau kita ini bicara asal-asalan, orang itu bukan malah menerima dakwah kita, malah mereka lari daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Naudzubillah min dzalik. Jadi penting ya kita ini mempersiapkan kalimat yang akan kita sampaikan kepada mereka, ya, mencari tempat dan kondisi yang tepat itu penting, ya. Misal kalau di tempat itu, ya, di komunitas itu kata-kata bid'ah itu sangat sensitif, ya kan? Kan ada ya komunitas tertentu kalau kita membicarakan bid'ah, wah nanti dia langsung dikit-dikit bid'ah, Wahabi ente kan, bisa gitu ya. Ya, jadi kalau ada sebuah komunitas atau kelompok yang sensitif dengan kata-kata bid'ah, kan bisa kita ganti kata bid'ah itu dengan kalimat yang lainnya. Contoh apa? Rasulullah tidak pernah mengerjakannya. Tidak ada tuntunannya di Al-Quran dan As-Sunnah. Beres. Maknanya sama. Ya, maknanya sama. Ya. Jadi ketika kita dakwahi, tolong kamu ngapain melakukan hal ini? Kan gak ada tuntunannya di Al-Quran dan As-Sunnah. Sama. Ketika kita ngomong ini bid'ah, itu sama. Ya. Tapi dengan kalimat yang lebih mudah diterima oleh mereka. Itulah bagaimana pentingnya ketika kita ini bicara, memahami pemahaman orang yang kita ajak bicara. Ya, memahami ya pemahaman orang yang kita ajak bicara. Bahkan kalau kita belajar ilmu jualan, ya, kalau jenengan ikut pernah seminar ya, bagaimana supaya dagangan kita laku dan lain sebagainya. Salah satu ilmunya itu adalah memahami orang yang calon customer kita itu. Ya, kalau kita bisa memahaminya dengan baik, kemungkinan closing itu akan lebih besar. Nah, itu juga hendaknya kita terapkan dalam berdakwah. Kemudian
ketika berdakwah juga harus dipahami tentang fikih berdakwah, ya. Ya, harus dipahami tentang fikih berdakwah. Jadi berdakwah itu ada fikihnya, Bapak Ibu. Saya ulang sekali lagi, berdakwah itu ada fikihnya. Ya, terkadang sesuatu yang haram itu bisa jadi boleh dikerjakan. Ya, saya ulang sekali lagi. Terkadang sesuatu yang haram itu boleh dikerjakan karena beberapa kondisi. Makanya itu ada fikihnya. Misal, Bapak Ibu sekalian, ya, semoga selalu dijaga nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ada kaidah fikih, ya. Dikatakan dar'u atau idza ta'arada ad-dararain, ya, daf'u akhaffuhuma. Kalau ada dua hal yang sama-sama mudorot, ya, maka dipilih mudorot yang paling kecil. Nah, ini dakwah juga seperti itu. Misal ada orang tanya, bagaimana hukumnya operasi sesar? Kan operasi sesar ini kan memberikan luka pada diri sendiri. Ya, boleh apa tidak? Hukum asalnya nggak boleh. La doror wala diror. Jangan kamu itu menzolimi dirimu sendiri dan juga menzolimi orang lain. Nggak boleh menzolimi orang lain, nggak boleh menzolimi diri sendiri, nggak boleh. Tapi kalau nggak sesar, mudorotnya akan lebih besar. Maka kalau ada dua hal yang seperti ini, yang satu hukum asalnya haram, itu lebih bisa jadi boleh. Ya, jadi ya itu namanya fikih, itu penerapan dakwah, ya, fikih dakwah, ya, Bapak Ibu sekalian. Contoh, misal ada orang tanya ke saya, Ustadz, bagaimana hukumnya kalau kita ini pasang lepas cadar, Ustadz? Paham maksudnya ya? Jadi dia di sebuah komunitas pakai cadar, tapi di circle yang lainnya tidak pakai cadar. Kenapa? Karena di situ ada orang tuanya